Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Widiawati dengan NIM A0C019132 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, mata kuliah Etika Bisnis dan Komunikasi. Nah, di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama tentang etika pemasaran dan materi kedua tentang etika komunikasi pemasaran. Nah, langsung saja, materi pertama tentang etika pemasaran. Pemasaran sendiri adalah suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang dipasarkan diterima dan disenangi oleh pasar. Nah, adapun etika-etika yang harus diperhatikan dalam pemasaran ini, yang pertama ada etika harga. Etika normatif atas kebijakan harga. Harga disampaikan transparan kepada konsumen. Kebijakan potongan harga selayaknya dilakukan bukan atas ketidaklayanan produk dan masa waktu. Adanya keseragaman kebijakan pajak yang dibebankan kepada konsumen ataukah kepada produsen, dan faktor margin yang diinginkan produsen diselaraskan dengan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua ada etika distribusi. Etika distribusi yaitu sistem distribusi lebih menitik beratkan kepada perantara penjualan atau rente ekonomi, bukan kepada konsumen akhir berupa barang dan jasa. Bagi rente ekonomi tidak rusak atau sejenisnya, kelayakan dan nilai jual yang rasional atau pembanding dengan produk jenis dari perusahaan lain memberikan kontribusi keadilan dan kejujuran kepada para supplier, misal harga, lisensi, dan hak penjualan. Nah, yang keempat ada etika produk, di mana etika produksi ini bertumpu pada filosofi harmoni bagi kepentingan semua pihak terkait masalah produksi, seperti keseimbangan kepentingan kepada para pihak eksternal maupun internal, lingkungan fisik dan sosial terjaga atau tidak tercemar. Nah, yang terakhir ada etika promosi, di mana karakter etika yang memuat segi promosi selayaknya memuat kegunaan atas barang dan jasa yang dipromosikan, komposisi dan kombinasi elemen bahan atau benda yang dipakai dalam pembuatan produk, sifat dan karakter dari barang yang dibuat tersebut atau efek sampingnya, keterangan lain yang tentang barang yang dipromosikan. Selanjutnya materi kedua tentang etika komunikasi pemasaran. Di mana komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang akan dijual. Adapun jenis-jenis dari etika komunikasi pemasaran ini, yang pertama ada advertising. Advertising atau pengiklanan merupakan salah satu jenis komunikasi pemasaran yang bersifat berbayar. Umumnya bersifat bukan individu tetapi memiliki karakteristik suatu perusahaan terhadap produk, jasa, atau ide yang dipresentasikan, bersifat promosi dan mempengaruhi baik individu maupun perusahaan atau organisasi tertentu agar menggunakan suatu produk tersebut. Dan yang kedua ada sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan merupakan kegiatan yang memiliki durasi pendek yang bersifat berbayar dan tidak berbayar. Nah, tujuan dari sales promotion ini adalah memperkenalkan, membujuk, dan membangun brand dari suatu produk, jasa, maupun ide yang sedang dipresentasikan. Yang ketiga ada public relation. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan terstruktur guna memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat langsung, di mana kegiatannya dirancang untuk promosi. Selanjutnya yang keempat ada direct marketing. Direct marketing atau pemasaran langsung merupakan kegiatan membujuk dan menargetkan pelanggan melalui komunikasi aktif. Komunikasi dilakukan dengan melalui media seperti telepon, email, faxmail maupun surat. Tujuan dari direct marketing adalah untuk mengetahui respon secara langsung dari pelanggan. Dan terakhir dan kelima yaitu personal selling. Personal selling atau pemasaran perseorangan merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan bertemu pelanggan, baik melalui pertemuan khusus maupun dalam jaringan atau online. Nah, adapun tujuan dari personal selling ini adalah untuk meningkatkan kesadaran membangun citra hingga pelanggan. Jadi, etika pemasaran maupun etika komunikasi pemasaran sangat penting diperhatikan dalam proses pemasaran ini, karena usaha yang dilakukan oleh pengusaha ataupun penjual untuk mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, kemudian membeli, dan akhirnya mereka puas terhadap barang yang dibelinya itu. Karena kunci mempertahankan pelanggan adalah merupakan kepuasan pelanggan tersendiri. Nah, sekian
pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.